Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatur Rahma dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang strategi pemasaran. Pentingnya strategi pemasaran ini pada era industri ini kita harus mampu melakukan pemasaran yang efektif untuk menenangkan persaingan dalam berbisnis yang semakin ketat. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang gulung tikar. Itu terjadi karena tidak mampu dalam bersaing, terutama untuk pengusaha-pengusaha pemula. Jadi intinya di sini yaitu ketika kita berbisnis, maka penting untuk memahami betul-betul tentang strategi pemasaran supaya bisnis kita berkembang dengan baik dan bisa mengalahkan pesaing-pesaing yang lain. Berikutnya yaitu definisi pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan menyeluruh terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi dan institusi dalam usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan dan saling tukar tawar yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi pemasaran ini dilakukan dengan menyeluruh, mulai dari memproduksi harga, sasaran yang akan dijual, dan lain sebagainya. Itu harus menyeluruh. Tujuan pemasaran di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu memahami pasar dan konsumen, yaitu kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh pembeli. Yang kedua yaitu membentuk produk yang sesuai dengan pasar, yaitu ketika membuat produk yang dipasarkan. Jadi ketika semisal di musim hujan, maka kita itu menjual payung. Ketika di musim kemarau, kita itu menjual es. Yang ketiga yaitu membangun popularitas positif untuk produk, yaitu agar produk kita itu terkenal, maka kita harus menjadi produk yang bagus, semisal jaket dengan kain yang bagus. Yang keempat yaitu mencapai citra yang dibentuk, yaitu dengan cara yang tadi kita pasti mendapatkan citra yang diinginkan. Berikutnya yaitu mampu bersaing dengan perusahaan pesaing, yaitu ketika kita berbisnis kuliner, maka kita itu harus tahu bahwa banyak pesaing bisnis yang kuliner, dan juga harus tahu bahwa yang menyebarkan itu lewat online juga. Yang keenam yaitu penjualan mencapai jumlah yang maksimal, yaitu apa yang kita inginkan ketika dalam pemasaran itu bagus, maka kita akan mencapai pada jumlah yang maksimal. Fungsi pemasaran di sini yaitu terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu riset pembelian, yang kedua yaitu analisa peluang, yang ketiga yaitu analisis konsumen, yang keempat yaitu penetapan harga. Yang dimaksud dengan penetapan harga yaitu harga itu sesuai dengan produk. Yang kelima itu perencanaan produk. Yang keenam itu distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi tersebut, kita itu harus tahu bagaimana caranya barang itu sampai pada konsumen. Yang terakhir yaitu penjualan produk dan jasa. Berikutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu adalah suatu mindset atau cara berpikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya itu terdapat strategi yang rinci mengenai sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan berikut untuk pemasaran. Berikutnya yaitu fungsi strategi pemasaran, yaitu terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif.
Dikarenakan perencanaan itu sudah berjalan dengan baik, maka terjadi koordinasi lebih efektif dan efisien dan mendapatkan keinginan yang bagus. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan, yaitu kita itu harus tahu bagaimana perusahaan itu bagaimana keinginan perusahaan itu yang diinginkan, distribusinya itu seperti apa, dan semuanya itu kita harus mengetahuinya. Dan yang keempat yaitu pengawasan kegiatan pemasaran, yaitu perlu kita awasi agar semua itu berjalan dengan lancar. Berikutnya yaitu konsep strategi pemasaran, yaitu terdapat 6 konsep. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, yaitu kita itu ketika berusaha atau berbisnis itu kita itu harus mengetahui segmentasinya. Yang kedua yaitu market positioning. Yang dimaksud market positioning di sini yaitu kita harus tahu di mana dipasarkannya. Dan kita itu harus tahu apa yang kita termasuk kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah. Berikutnya yaitu yang ketiga, ketika kita harus mempunyai keunikan. Semisal kita terdapat perusahaan kecil, maka kita itu harus bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang keempat yaitu market entry strategi, yaitu kita itu harus tahu dengan siapa, harus bekerja sama dengan siapa, harus dari mana, kita itu harus mengetahuinya semua itu. Yang kelima yaitu marketing mix strategi. Yang dimaksud di sini yaitu jadi kita harus tahu melakukannya itu, yaitu produk seperti apa. Dan proses harganya itu kita harus menetapkannya harganya itu seperti apa. Yang keenam yaitu timing strategi. Yang dimaksud di sini yaitu kita itu harus berpikir tepat pada waktunya kita itu berbisnis. Seperti contohnya ketika hujan kita itu menjual payung, ketika kemarau kita itu menjual es. Jadi dengan demikian kita itu paham tentang strategi pemasaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.